Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, saya doakan semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengemban amanah dari orang tua kita yang terhormat, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita bisa menjadi orang hebat, bermartabat dan bermanfaat, yang senantiasa taat sehingga kita sukses dunia dan akhirat. Amin. Baik, sebelum kita memulai materi kita hari ini ada lagu motivasi yang saya rubah liriknya. Lagunya Man Ana. Ini harapan kita, doa kepada guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Yuk kita nyanyi bersama. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Ayo nyanyi bersama. Guruku, guruku, engkaulah idolaku, tak akan ku lupa akan jasa-jasamu. Guruku, guruku, penyemangat hidupku, engkau selalu ada dalam sedih tawaku. Semuanya. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Kita nyanyikan bersama. Siapa diriku? Siapa diriku, siapalah aku tanpa bimbinganmu, wahai engkau guruku. Lalu kau luangkan waktu demi untukku, tinggalkan keluarga demi mendidik aku. Ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan setelah kita bernyanyi bersama lagu motivasi ini, kita lebih semangat lagi belajarnya, sehingga satu saat
kita bisa menjadi orang yang sukses. Baik, selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang SHU. Dimana kemarin kita sudah bahas semuanya, apa itu koperasi, modal koperasi, sumbernya dari mana saja, termasuk juga perangkat organisasi koperasi. Maka untuk sekarang kita bahas tentang sisa hasil usaha. Nah, apa itu sisa hasil usaha? Adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, ada penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Kalau di perusahaan umum ya kita kenal dengan istilah laba, ya kan, penghitungan laba rugi. Tapi kalau di koperasi kita kenal dengan istilah penghitungan SHU. Nah, berapa besarnya pembagian SHU kepada anggota, termasuk juga untuk kegiatan-kegiatan koperasi, misalnya untuk dana pendidikan dan sebagainya. Penetapannya itu adalah ketika melaksanakan namanya rapat anggota, ya kan? Nah, di mana di situ disepakati dalam anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga koperasi. Misalnya untuk jasa anggota, nah, karena pembelian anggota, karena penjualan anggota, itu misalnya 20% dari SHU. Ada jasa modal atas simpanan pokok, simpanan wajib yang disimpan oleh anggota dalam koperasi misalnya 30%. Lah itu tergantung pada rapat untuk penentuan atau dalam AD ART koperasi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yang nomor 3, besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi itu. Jadi, orang yang memiliki modal di koperasi dalam jumlah yang besar, maka dia akan mendapatkan bagian SHU yang lebih besar. Ya kan? Orang yang aktif dalam kegiatan koperasi, melakukan pembelian di koperasi, maka di situ dia juga akan mendapatkan bagian SHU yang lebih besar daripada yang tidak seberapa aktif. Kalau bicara tentang masalah pinjaman, orang yang punya pinjaman banyak di koperasi, maka dia juga akan mendapatkan bagian SHU yang lebih besar daripada yang pinjaman sedikit atau bahkan yang tidak punya pinjaman di koperasi. Itu dalam prinsip dalam bagian itu. Nah, selanjutnya dalam proses penghitungannya nilai SHU anggota dapat dilakukan apabila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut. Yang pertama, SHU total koperasi pada 1 tahun buku. Jadi bisa melakukan penghitungan SHU, pembagian SHU kepada anggota kalau kita sudah punya data-data ini gitu loh. Dalam tahun buku yang bersangkutan atau tertentu. Yang pertama ini SHU total koperasi pada 1 tahun buku. Jadi sudah diketahui SHU-nya berapa, baru nanti akan bisa dilakukan pembagian. Yang kedua, ada bagian presentasi SHU anggota. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya kan, ada yang 20%, ada yang 30%. Nah, itu tentukan dari apa? Dari ADRT itu. Terus total simpanan seluruh anggota. Artinya seluruh modal koperasi itu berapa? Terus total seluruh transaksi usaha koperasi, ya kan, selama 1 tahun. Jumlah simpanan setiap anggota, omset atau penjualan atau volume usaha per anggota. Terus bagian persentase SHU untuk simpanan anggota dan juga untuk transaksi usaha anggota. Ini kalau sudah ada data ini, barulah kita nanti akan bisa untuk melakukan penghitungan SHU-nya. Nah, ini rumusnya. Ini adalah rumus untuk menghitung SHU yang akan dibagikan kepada masing-masing anggota. Nah, tentunya rumus ini sudah ada di buku kalian, buku pegangan kalian. Ini, oke ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh saja. Ke contoh soal bagaimana sih cara menghitung SHU koperasi itu. Ini. Nah, contoh. Pada akhir periode koperasi simpan pinjam Restu Andalan mencatat perolehan SHU atau hasil usaha 30 juta. Ya kan? Jadi data ini sudah diketahui SHU-nya sebesar 30 juta berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga alokasi SHU
jasa simpanan, artinya untuk jasa modal yang ada di koperasi 40%, jasa pinjaman 30%, dan jasa lain-lain 30%. Nah, data yang dimiliki koperasi simpan pinjam restu andalan adalah sebagai berikut. Modal anggota secara keseluruhan itu 50 juta. Kemudian pinjaman anggota, artinya uang koperasi yang dipinjamkan kepada anggota itu 20 juta. Nah, ini salah satu anggota koperasi namanya Farah. Farah ini sebagai anggota koperasi memiliki jumlah simpanannya 2 juta, jumlah pinjamannya 1 juta. Berdasarkan data tersebut, kita disuruh menghitung berapa kira-kira SAU yang diterima oleh Farah. Nah, tentunya kita tulis dulu. Tadi SAU-nya berapa tadi? Berdasarkan soal 30 juta. Nah, sekarang kita hitung. Tadi aturannya alokasi SAU-nya adalah untuk jasa simpanan adalah 40%. 40% dari mana? Dari SAU ini. SAU-nya kan 30 juta. Berarti 40% SAU-nya tadi 30 juta, ketemulah 12 juta. Dan 12 juta inilah nanti yang akan dibagikan kepada masing-masing anggota berdasarkan apa? Jumlah simpanan masing-masing anggota. Jadi ini akan dibagi pada semua anggota. Yang kedua, tadi ada jasa pinjaman. Berapa persentasenya? Tadi adalah 30%. SAU-nya 30 juta, ketemulah 9 juta. Sudah, yang jasa lain-lain juga sama 30%. Nah, tadi aktivitas Sarah itu kan ada dua, yaitu dia punya simpanan di koperasi atau punya modal di koperasi, ya, dan juga dia melakukan peminjaman di koperasi. Kalau kita lihat dari soal ini, maaf. Nah, ini Sarah. Nah, juga memiliki pinjaman. Yang pertama, kita hitung dulu jasa modal dari Farah itu. Rumusnya adalah untuk mencari berapa jasa modal yang akan diperoleh oleh Farah, maka di sini adalah berapa sih modalnya Farah atau simpanannya AA, ini maksudnya Farah. Terus dibagi dengan jumlah keseluruhan simpanan anggota. Dikali tadi hasil penghitungan persentase untuk jasa modal atau jasa simpanan. Oke, kita lihat rumus. Ini saya munculkan data dari soal, ya, dari soal yang sebelumnya tadi. Nah, rumusnya simpanan anggota. Nah, simpanannya Farah tadi. Farah miliki simpanan berapa ini? 2 juta. Kita pindahkan sini 2 juta. Kemudian total simpanan seluruh anggota. Artinya apa? Modal koperasi itu berapa? Yang berasal dari simpanan anggota. Nah, di sini modal anggota 50 juta. Berarti 2 juta dibagi dengan 50 juta dikali dengan jasa simpanan tadi 40% dari 30 juta, 12 juta, ketemulah 480.000. Ini berasal dari jasa modal. Ya toh? Nah, apakah ini sudah hanya ini yang diterima oleh Farah? Belum. Karena apa? Ada dua aktivitas tadi. Farah juga melakukan pinjaman di koperasi. Nah, ini jasa pinjaman kita hitung. Maksudnya ini. Berapa pinjaman anggota Farah? Ini dibagi dengan keseluruhan pinjaman seluruh anggota kali jasa pinjaman. Nah, rumusnya di ini. Kita ambil data. Ini saya keluarkan data. Pinjaman Farah 1 juta. Kita masukkan sini 1 juta. Kemudian berapa total pinjaman seluruh anggota? Nah, ini pinjaman anggota seluruh 20 juta. Ini berdasarkan data sebelumnya. 20 juta dikali 9. 9 dari mana? Jasa pinjaman. Tadi sudah kita hitung. 30% kali SHU ketemu 9 juta. Nah, 9 juta ketemulah 450.000. Lah, sekarang berapa sih
SHU yang diterima oleh Farah selama tahun buku itu ada 1 tahun. Tadi dari jasa anggota, ya kan, jasa anggota Farah tadi, dia akan mendapatkan 480.000 yang kita hitung sebelumnya tadi. Nah, kemudian dia dapat lagi di sini karena apa? Dia punya pinjaman di koperasi sebesar berapa? 450. 480 tambah 450 ketemulah 850. Ini adalah SHU yang diterima oleh Farah. Berarti semakin banyak aktivitas kita dalam koperasi, ya kita sebagai anggota koperasi, aktivitas kita dalam melakukan pembelian, ya kan? Mungkin kita juga menitipkan sebuah produk, ya kan? Atau misalnya menitipkan gorengan atau apa di koperasi, kemudian kita pinjam di koperasi, kemudian kita punya simpanan, ya kan? Kalau simpanan pokok sama, kalau kemudian dibayar hanya 1 kali, kemudian simpanan wajib mungkin bisa 1 bulan, ya kan? Nah, sekali, ya. Terus nanti jumlahnya misalnya besar. Nah, aktivitas-aktivitas itulah nanti yang akan menambah jumlah SHU yang kita terima dalam waktu 1 tahun. Nah, ini adalah contoh 1. Biar lebih jelas lagi, kita berikan contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua adalah dari Koperasi Makmur semuanya pada akhir tahun 2020 menunjukkan SHU tahun berjalan 175 juta. Jadi keuntungan yang diberi oleh koperasi atau SHU yang diterima oleh koperasi 175 juta. Simpanan pokoknya 15 juta, simpanan wajibnya 185 juta. Dan penjualan koperasi 250 juta. Artinya total penjualan koperasi kepada anggota 250 juta. Alokasi SHU untuk jasa modal 20% dan jasa anggota 30%. Pak Zaidan memiliki simpanan pokok 2 juta dan simpanan wajib 4 juta. Jika total belanjanya Pak Zaidan tadi 2.400.000, maka hitung berapa SHU yang diterima oleh Pak Zaidan. Nah, ini kasusnya hampir sama dengan yang tadi, cuma di sini bedanya adalah Pak Zaidan itu tidak melakukan pinjaman di koperasi, tapi dia itu melakukan belanja di koperasi. Pak, kalau misalnya anggota itu melakukan apa itu, dia punya simpanan, ya kan? Kemudian dia punya pinjaman, kemudian dia itu melakukan belanja di koperasi. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya, tiga-tiganya itu dihitung. Karena apa? Aktivitas mereka atau aktivitas dia itu 3 itu. Dan aktivitas-aktivitas itu kan nantinya menambah jumlah SHU yang diterima. Dari modal berapa, dari aktivitas dia pinjam berapa, dari aktivitas dia belanja di koperasi berapa. Nanti setelah ketemu hasilnya, maka ditambahkan tiga-tiganya itu, ya kan? Ketemulah namanya SHU yang diterima oleh yang bersangkutan. Oke, kita jawab. SHU-nya tadi kan 175 juta ini. Alokasinya adalah jasa simpanan 20%. Nanti berdasarkan soal tadi, SHU-nya kan ini 175 dikali. Ketemulah 35 juta. Jasa anggotanya 30% kali 175 juta, ketemu 52.500. Oke, kita hitung dulu berdasarkan jasa modal atau simpanan. Rumusnya sudah paham ya. Nah, sekarang kita lihat berapa sih modalnya Pak Zaidan. Simpanan Pak Zaidan ada 4.200.000. Lah kok bisa 4.200.000? Karena Pak Zaidan itu punya simpanan pokok 200 dan punya simpanan wajib 4 juta. Ketemulah 4.200. Oke, 4.200. Kemudian di sini ada lagi. Nah, Pak Zaidan apa namanya? Berapa ini? Apa itu? Total simpanan seluruh anggotanya berapa di sini? Nah, modal anggota 200 juta. Dari mana? Simpanan pokok anggota 15 juta. Kemudian ada simpanan wajib 185 juta. Nah, ini dikali 35 juta ketemulah 735. Yes. Nah, ini juga hampir sama. Nah, ini karena belanjanya Pak Zaidan tadi dialokasikan di SHU 30%, nanti SHU-nya 52 juta.
5.500. Rumusnya belanja anggota Zaidan 2.400, ini belanjanya. Kemudian ada ini 240 juta, ya kan? Oh, ini nolnya kurang satu. Nah, kali 2 ketemu lagi. Lah ini total, makanya di totalnya adalah tadi jasa anggotanya 735, ya, jasa modalnya 735, jasa anggotanya ini validat karena pembelian 525, ketemulah 1.260.000. Ini yang diterima oleh Pak Zaidan. Itu ya, itu penjelasan tentang menghitung SHU. Insya Allah sudah jelas, saya harapkan mudah-mudahan paham. Nanti kalau belum paham bisa kita diskusi di grup. Oke, ini sebagai tugasnya. Silakan nanti dicoba. Ya, hasilnya bisa kita diskusikan di grup kelas kita. Ya kan? Nanti siapa yang sudah selesai langsung di-share. Nanti akan kita bahas secara bersama. Oke, itu pembahasan tentang SHU, bagaimana cara menghitung SHU pada masing-masing anggota. Tentunya beda antara koperasi dengan perusahaan secara umum. Kalau di perusahaan secara umum, di toko, kalau kita melakukan pembelian, ya sudah, kita nanti tidak akan mendapatkan bagian dari keuntungan yang diterima oleh toko tersebut. Tapi kalau kita melakukan pembelian di koperasi, maka kita akan mendapatkan bagian keuntungan dari aktivitas kita yang mendukung adanya pendapatan atau peningkatan SHU koperasi. Itu ya. Terima kasih, itu untuk materi kita hari ini. Saya harapkan sampean senantiasa mencoba, ya kan, soal-soal terkait dengan materi tersebut, karena tentunya kalau kita sering mencoba, maka kita akan punya pengalaman, kita akan tahu, ya kan, bagaimana cara untuk menghitung SHU tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.